Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eksa Saputra dengan akhiran NIM 0045 akan mempresentasikan tugas Big Data, yaitu dengan judul Deteksi Dini Bencana Alam, Gempa, dan juga Tsunami. Langsung saja, di sini yang pertama itu Spark Session, yaitu yang digunakan untuk data processing. Dengan PySpark ini bisa memproses dataset yang besar yang akan digunakan pada processing di bawah. Terus untuk bagian di sini ada Spark Session Builder, yang dimana bagian ini untuk menjalankan PySpark secara lokal. Kemudian di sini ada untuk pembuatan data dummy-nya, di mana N ini merupakan banyak datanya, yaitu 1000. Dan juga ada beberapa kategori yang sudah dibuatkan seperti latitude, juga longitude, ada populasi destininya juga, atau yang biasa disebut dengan kepadatan penduduknya, ada juga kualitas dari bangunannya, yang dimana ada juga waktu kapan, apakah dia pagi, siang, sore, dan juga malam. Terus ada hari dalam seminggu itu 7 hari, ada juga bentuk tanahnya itu seperti apa, apakah dia bebatuan, berpasir, atau dia bahkan seperti berlumpur begitu. Baik, yang ketiga yaitu pembuatan resiko dan pemberian label, di mana ini untuk menghitung risiko sebagai kombinasi bobot dari beberapa fitur seperti jarak ke pantai, kepadatan penduduk, kualitas bangunan, jumlah gempa historinya itu, slope, peringatan tsunami sebelumnya, sistem peringatan diri, jalur evakuasi, perubahan muka laut, dan juga tipe tanah. Kemudian di sini untuk menambahkan noise secara acak dan juga pemberian resiko, di mana pemberian resiko ini jika skor resikonya di atas atau sama dengan 6,5, maka itu bisa dikategorikan sebagai resiko tinggi. Kemudian jika skornya di atas 3,5 bisa dikategorikan sebagai medium, dan juga jika skor kurang dari 3,5 maka bisa dikategorikan sebagai low. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Aditya, dengan akhiran NIM 032. Selanjutnya, kode ini adalah sebuah kode untuk membuat data frame yang berisi seluruh variabel yang terkait risiko bencana seperti latitude, longitude, kondisi lingkungan, riwayat gempa, perubahan permukaan laut, dan lain-lain. Setelah data frame-nya terbentuk, program akan menampilkan distribusi atau kelas dari kolom risk label menggunakan value count yang bertujuan untuk mengecek apakah jumlah data pada setiap kategori seimbang atau tidak. Kode ini untuk mengubah data frame biasa dari Pandas menjadi Spark data frame menggunakan Spark create data frame agar data dapat diproses dalam skala besar menggunakan Apache. Program akan menjalankan SDF count untuk menghitung total jumlah baris di dalamnya. Bisa dilihat jumlah baris dari Spark data frame-nya di sini ada 1000. Selanjutnya yaitu konversi ke Spark data frame. Jadi di sini pertama ini untuk import library-nya. Kemudian ini untuk yang kedua untuk mengubah label atau teks menjadi angka. Ketiga ini untuk bagian mengubah fitur stack kategori menjadi kode angka. Misalnya kayak morning itu nanti diubah menjadi kode angka. Ada bagian untuk membuat daftar semua fitur yang akan digunakan untuk melatih model. Selanjutnya ada bagian assembler. Bagian ini untuk menggabungkan seluruh kolom menjadi satu kolom vektor yang disebut fitur unscale. Kemudian di bawahnya scaler, standar scaler berguna untuk normalisasi fitur dalam vektor agar seluruh fitur memiliki skala yang lebih konsisten. Selanjutnya pre-processing pipeline. Di bawahnya untuk menjalankan pipeline data Spark
data frame Spark. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Raffi Yudi Pramana dengan NIM akhiran 132. Di sini kita akan membuat model machine learning ya, model train dan akan kita tes di sini. Yang pertama kita mengimport, lalu kita juga akan mengimport multi class classification untuk evaluasi modelnya. Yang pertama kita membagi datanya menjadi train dan tes. Trainnya 70%, lalu tesnya itu 30% dengan set 42. Selanjutnya kita bikin modelnya menggunakan random forest classifier. Lalu kita buat random forest classifier itu modelnya menggunakan fit menggunakan data dari train. Selanjutnya untuk melakukan evaluasinya kita menggunakan RF model tadi yang dari train, kita evaluasi menggunakan data test. Di sini yang kita tampilkan itu hanya 8 data paling atas, seperti yang bisa dilihat. Di sini menampilkan prediksi, label index, dan risk labelnya. Dari data yang ditampilkan, misprediksi dengan data sebenarnya itu hanya ada satu, yaitu pada data ketiga, yaitu di prediksinya dia mendetiksi 0,0 dan di label indeksnya dia mendeteksi 1,0 atau low. Padahal aslinya itu low, dia memprediksi medium. Lalu selanjutnya di sini untuk classification evaluatornya kita menggunakan yang pertama akurasi, lalu yang kedua itu F1 score. Akurasi menggunakan evaluator ACC, lalu dia evaluate menggunakan data prediksi yang tadi yang kita tes. Lalu buat F1 score juga sama, dia menggunakan metric name-nya F1. Lalu untuk conversion matrix kita menggunakan pandas. Di sini langsung kita lihat saja untuk visualisasinya menggunakan matplotlib dan seaborn. Jadi pada conversion matrix dapat lihat bahwa model kita paling banyak miss itu pada memprediksi label index yang medium, di mana dia mendeteksi yang seharusnya high itu ada 21 dan yang seharusnya low itu ada 34 dan yang tepat diprediksi itu ada 120. Lalu yang paling sedikit misalnya itu yaitu untuk memprediksi label index dengan high ya atau 2,0, di mana dia benar memprediksi 33 label high. Lalu dia hanya miss satu kali pada label medium dan tidak ada miss sama sekali pada label low. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, oke. Sebelumnya perkenalan, nama saya Rakasya Yoga Surya Pratama dengan NIM F1D023100022. Kali ini saya akan melanjutkan apa sih tadi sampai ngomong? Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Perkenalan, nama saya Rakasya Yoga Surya Pratama dengan NIM F1D0231022. Nah, kali ini setelah hasil sebelumnya yang ada, kita melakukan ekstraksi fitur dari dataset yang telah kita buat. Bagaimana sih persebaran data, persebaran fitur atau informasi yang didapat oleh machine learning dari yang data-data yang telah kita berikan. Misalkan di sini kita menggunakan fitur import to array, jadi kita bisa menampilkan, bisa kita lihat bahwa di sini fitur yang paling berdampak pada machine learning-nya adalah distance to cost atau jaraknya dari laut, lalu yang paling tidak berpengaruh adalah time, day, dan sebagainya. Nah, dari ekstraksi fitur ini kita bisa melihat mana sih yang benar-benar berguna dan memberikan ilmu kepada modelnya gitu. Nah, oleh karena itu, biar mempermudah mereka berjalan, mereka mempelajari dari data, kita bisa menghapus atau reduce fitur dari beberapa kolom yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam model ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggabungkan data-data yang sebenarnya itu yang paling bagus gitu. Misalnya sini ada distance cost, ada building, ada population. Nah, itu kita gabungin di sini dan kita jadikan ini dataset yang baru untuk kita untuk memproses membuat model yang lebih bagus. Nah, di sini setelah kita menentukan mana aja yang paling bagus, kita bisa masukkan itu ke assembler, yaitu inputan tadi seperti fitur kolom reduce yang udah kita reduce sebelumnya. Kita gabungkan dengan model yang awal yang sudah kita dengan dataset yang awal yang sudah kita buat. Lalu kita bisa reduce, scalar reduce untuk menghilangkan data-data yang melebihi batasnya atau yang paling dominan dari teman-temannya biar dia lebih seimbang antara satu dengan yang lain. Lalu kita nge-pipeline data tadi ya scalar reduce-nya agar bisa dimasukkan ke machine learning-nya.
Oke, mungkin sekian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Zabillah Utami dengan NIM F1D023-10073. Di sini saya akan menjelaskan pelatihan Random Forest pada fitur yang dikurangi. Di sini ada random split, merupakan metode untuk membagi Spark pada SDF pre-reduce yang berisikan fitur-fitur menjadi dua data frame. Yang pertama ada train reduce 70% dan test reduce 30%. Dan di sini ada .con untuk mencetak skor masing-masing data frame. Kemudian di sini ada inisialisasi random forest dan menetapkan label kolom sebagai label index, fitur kolom sebagai fitur reduce. Transform test reduce untuk membuat model prediksi. Namun di sini ada train rows di mana karena menggunakan random split tidak akurat dalam pembagian 70% dan 30%-nya, sehingga mengambil yang mendekati. Pada 8 tabel ini kebetulan hanya satu yang menunjukkan false positif, di mana ia memprediksi bencananya sebagai medium, sedangkan bencana aslinya itu menunjukkan low. Kemudian ada inisialisasi multi-class classification evaluator. Nah, di sini ada menetapkan kolom sebagai label index dan prediction kolom sebagai prediction, dan membuat metric name sebagai akurasi. Output dari sel ini pada transform akurasi menunjukkan skor kurang lebih 77%,08. Kemudian pada transform F1 menunjukkan skor 76%,90%. Kemudian ada evaluasi conversion matrix yang dihasilkan dari pengurangan fitur tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.